Langit Jember pagi itu tampak bersih dari awan mendung. Seolah semesta ikut bersukacita atas kebahagiaan yang tengah dirasakan Megawati Hangestri. Dalam balutan kebaya putih dengan riasan lembut, ia melangkah anggun menuju pelaminan. Megatron, julukan yang melekat padanya karena ketangguhannya di lapangan, kini tampil sebagai perempuan yang lembut dan bahagia. Di sisi lain pelaminan, sang mempelai pria berdiri tenang dengan senyum hangat. Ia bukan hanya pasangan hidup Megawati, tetapi juga sahabat yang selalu mendukung karirnya dari jauh. Para tamu yang hadir pun bukan orang sembarangan. Deretan tokoh penting dunia voli tanah air tampak duduk rapi, mulai dari pelatih nasional hingga rekan-rekan setim lamanya. Pernikahan itu tidak hanya sakral dan hangat, tapi juga semarak. Musik tradisional berpadu dengan suasana kekeluargaan, menciptakan atmosfer yang sulit dilupakan. Sorotan kamera dari media nasional dan penggemar memenuhi sudut-sudut gedung, merekam tiap detik kebahagiaan sang bintang voli. Namun di balik kemeriahan itu, desas-desus mulai berembus. Beberapa tamu berbisik tentang masa depan karir Megawati. Apakah ini pertanda ia akan pensiun? Ataukah justru akan memulai lembaran baru di klub asing? Belum ada jawaban. Tapi satu hal pasti, hari itu adalah milik Megawati dan orang-orang yang mencintainya. Di tengah gemerlap pesta dan senyum tamu undangan, Megawati tetap tampil tenang. Meski beberapa orang mencoba menanyakan soal masa depannya, ia hanya membalas dengan senyum tulus. Hari itu, ia ingin menjadi Megawati yang dinikahi, bukan Megawati sang atlet. Dunia profesional boleh menunggu, tapi momen sakral ini hanya datang sekali seumur hidup. Suaminya, Bayu, menggenggam tangannya erat, seolah mengerti apa yang sedang ia rasakan. Tak perlu kata-kata untuk menegaskan bahwa ia selalu ada. Di hadapan keluarga, sahabat, dan rekan seprofesi, mereka tampil sebagai pasangan yang saling menguatkan. Semua mata terpaku, bukan hanya karena keindahan pesta, tapi juga kehangatan cinta di antara mereka. Di antara para tamu, beberapa wartawan olahraga tampak sibuk mencatat dan memotret. Mereka tahu, ini bukan hanya pernikahan biasa. Ini adalah momen krusial dalam karir seorang Megatron. Namun tak satu pun dari mereka berhasil mengorek pernyataan pasti. Megawati menutup hari itu dengan bahagia, tanpa sedikit pun membahas tentang bola voli. Dalam hati, ia tahu, waktu akan bicara. Untuk sekarang, ia ingin menikmati setiap detik dengan orang-orang tercinta. Karirnya mungkin akan berubah, tapi ia tidak akan kehilangan jati diri. Hari itu bukan tentang skor, ranking, atau kontrak. Hari itu tentang cinta, keluarga, dan keberanian untuk memulai hidup yang baru. Beberapa hari setelah pernikahan, dunia maya dikejutkan oleh unggahan dari akun resmi klub voli Turki, Manisa BBSK. Sebuah video pendek memperlihatkan siluet seorang pemain perempuan dengan nomor punggung 3, diiringi caption, "Siap menyambut bintang Asia." Tak butuh waktu lama sebelum publik menyadari siapa yang dimaksud. Twitter dan Instagram meledak dengan spekulasi. Tagar Megatron Tumanisa menjadi trending topik. Penggemar dari Indonesia hingga Turki mulai membanjiri komentar dengan antusiasme dan tanda tanya. Apakah Megawati akan kembali bermain setelah menikah? Apakah ini alasan dibalik ketenangannya selama pesta? Media-media olahraga tak tinggal diam. Mereka berlomba menyajikan berita, bahkan membedah klip video yang dirilis Manisa untuk mencari petunjuk. Beberapa menyebut gaya smash-nya yang khas, sementara lainnya melihat siluet tinggi itu sebagai bukti tak terbantahkan. Namun sampai saat itu, Megawati belum memberikan konfirmasi apapun. Di rumah, Megawati hanya tertawa kecil membaca semua spekulasi. Ia dan Bayu sudah tahu kabar itu akan datang, hanya saja tidak secepat ini. Waktunya hampir tiba, ucapnya pelan pada suaminya. Tapi biarkan orang-orang menebak dulu. Aku masih ingin menikmati beberapa hari sebagai istri biasa. Di malam setelah pesta pernikahan usai, suasana jauh lebih tenang. Tanpa kamera, tanpa sorotan, hanya Megawati dan Bayu, duduk bersama dalam kamar pengantin. Di atas meja, sebuah dokumen elektronik terbuka, kontrak resmi dari Manisa BBSK, lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia. Megawati membaca setiap detail dengan saksama. Durasi kontrak 1 musim penuh, opsi perpanjangan, bonus pertandingan, dan fasilitas akomodasi yang menggiurkan. Tapi yang membuat hatinya bergetar adalah satu hal, kepercayaan yang diberikan klub asing itu padanya sebagai tulang punggung tim. Bayu menatap istrinya dengan senyum mendukung. Kalau ini impianmu, aku ikut kemanapun kamu pergi, katanya mantap. Megawati mengangguk. Malam itu,
Tanpa gaung media, tanpa pengumuman besar, ia menandatangani kontrak baru, bukan hanya sebagai atlet, tapi juga sebagai istri yang kini punya komitmen ganda. Tanda tangan itu bukan hanya simbol profesionalisme, tapi juga keberanian. Ia tahu tantangan akan datang, apalagi setelah pernikahan. Tapi malam itu, di balik pintu tertutup, Megawati mengambil langkah besar yang akan mengubah jalan hidupnya untuk kedua kalinya. Pagi keesokan harinya, Megawati duduk bersama ibunya di teras rumah. Angin lembut Jember menyapu wajah mereka, menciptakan suasana yang syahdu. Tanpa banyak basa-basi, Megawati menceritakan semuanya. Kontrak, kepindahan ke Turki, dan keputusannya untuk kembali ke dunia profesional. Sang ibu terdiam cukup lama, menatap langit sejenak sebelum berbalik pada putrinya. Kalau itu membuatmu bahagia, ibu restui. Tapi jangan lupakan dirimu sendiri. Kamu bukan cuma atlet, kamu juga perempuan, istri, dan anak. Air mata menggenang di mata Megawati. Kalimat itu lebih dari cukup sebagai restu paling tulus. Bayu kemudian menghampiri, ikut duduk bersama mereka. Ia bicara dengan nada tenang dan yakin, menyampaikan bahwa ia siap mendampingi Megawati kemanapun. Saya akan jaga dia, Bu. Dimanapun nanti tinggal, Indonesia tetap di hati, ucapnya. Sang ibu tersenyum haru, lalu meraih tangan keduanya. Hari itu menjadi titik terang. Tak ada keraguan, tak ada penyesalan. Restu seorang ibu dan dukungan suami membuat Megawati merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu jalan di depan tidak mudah, tapi kini ia tidak sendiri. Ia berjalan dengan cinta, doa, dan harapan. Beberapa minggu setelah pernikahan, Megawati dan Bayu berangkat ke Turki untuk bulan madu sekaligus persiapan awal pindah. Istanbul menjadi kota pertama yang mereka datangi. Kota itu menyambut mereka dengan pesona sejarah, arsitektur menawan, dan kehidupan modern yang berdenyut di setiap sudutnya. Megawati menikmati waktu berdua dengan Bayu. Mereka mengunjungi Hagia Sophia, menyusuri Grand Bazaar, dan mencicipi kuliner khas Turki. Di sela momen liburan, mereka mulai mencari tahu gaya hidup di sana, transportasi, bahasa, cuaca, dan hal-hal kecil lain yang akan jadi bagian dari keseharian. Meski bulan madu, Megawati tidak bisa sepenuhnya melepaskan bayang-bayang bola voli. Ia mulai berolahraga ringan di hotel, menjaga kondisi tubuhnya tetap prima. Bayu mendukungnya dengan menjadi rekan jogging pagi hari, bahkan ikut mencoba latihan passing di taman kota. Transisi menuju kehidupan baru di luar negeri tidak mudah, tapi mereka menjalaninya dengan antusias. Dari pelaminan ke Istanbul, dari istri ke atlet profesional kembali, semua berlangsung cepat, tapi penuh makna. Megawati merasa bahwa dirinya benar-benar memulai bab baru yang penuh warna. Perjalanan dilanjutkan ke kota Manisa, tempat di mana klub barunya bermarkas. Klub Manisa BBSK menyambut Megawati dan Bayu dengan hangat. Bunga, spanduk sambutan, dan sesi foto di depan markas klub menandai dimulainya babak baru dalam hidupnya. Megawati merasa gugup, tapi juga bersemangat. Ia diperkenalkan secara resmi kepada pelatih kepala, asisten pelatih, dan para pemain. Sebagian besar rekan setimnya berasal dari berbagai negara, dengan bahasa dan budaya yang berbeda. Tapi senyum dan semangat olahraga menjadi bahasa universal mereka. Megawati mulai merasa diterima. Pelatih utama klub, Coach Meltem, memberikan wejangan singkat yang menyentuh. Kami tidak hanya merekrut pemain hebat, tapi juga pribadi kuat. Kami percaya kamu bisa jadi pembeda. Kata-kata itu membakar semangat Megawati. Ia tahu ini bukan hanya kesempatan, tapi tantangan yang harus dijawab dengan performa. Di malam itu, di apartemen barunya, Megawati duduk di balkon bersama Bayu. Ia memandangi kota Manisa yang mulai lengang. Perjalanan baru dimulai, katanya pelan. Bayu menggenggam tangannya dan menjawab, dan aku siap menemaninya, setiap langkah. Hari pertama latihan di Manisa BBSK menjadi momen yang tak akan dilupakan Megawati. Mengenakan jersey baru dengan semangat penuh, ia melangkah ke lapangan latihan dengan percaya diri. Meski sedikit gugup, ia tahu bahwa satu-satunya cara membungkam keraguan adalah dengan menunjukkan kemampuannya. Begitu sesi pemanasan usai, Megawati mulai mencuri perhatian. Smash-smash kerasnya langsung menarik decak kagum dari pelatih dan rekan setim. Bloknya tajam, servisnya presisi. Bahkan pemain asing yang lebih senior pun mulai melirik dengan hormat. Ia bukan hanya atlet baru, tapi juga ancaman nyata di lapangan. Chemistry mulai terbangun secara alami. Megawati mudah berbaur,
terutama dengan dua pemain muda asal Serbia dan Italia yang juga baru bergabung. Mereka saling berbagi gaya bermain dan saling melengkapi. Di sela latihan, ia kerap tertawa, melempar candaan meski belum sepenuhnya menguasai bahasa. Pelatih Meltem memberikan pujian di akhir sesi. "Kami tidak salah pilih," katanya sambil tersenyum. Bagi Megawati, hari itu adalah langkah awal yang meyakinkan. Ia belum membuktikan segalanya, tapi satu hal sudah pasti, tim ini mulai menerimanya bukan karena nama, melainkan karena kerja kerasnya. Tantangan terbesar Megawati di Turki bukan di lapangan, tapi di luar sana, bahasa dan budaya. Ia sering kesulitan memahami arahan pelatih atau obrolan ringan di ruang ganti. Namun bukannya mengeluh, ia justru mulai mencatat kata-kata dasar dalam buku kecil yang selalu dibawanya. Bayu, yang kini mendampingi penuh, membantunya belajar bahasa Turki setiap malam. Mereka memasang sticky notes di dapur, kamar mandi, bahkan rak sepatu dengan kosakata harian. Megawati menyadari bahwa menjadi bagian dari tim bukan sekadar bermain bagus, tapi juga menghormati dan menyatu dengan lingkungan. Di sisi lain, ia mulai memperkenalkan budaya Asia Tenggara. Dalam acara makan bersama tim, ia memasak rendang dan sate ayam, yang langsung disukai pemain lain. Rasa yang kuat, seperti Smash MU, canda salah satu rekan. Tawa mereka pecah, menjembatani kesenjangan budaya dengan kehangatan. Setiap hari adalah proses. Megawati tidak ingin hanya dikenal sebagai pemain impor. Ia ingin menjadi keluarga dalam tim ini. Dan dari senyum yang mulai sering ia dapatkan, ia tahu, usahanya tidak sia-sia. Sebuah media olahraga Turki mengundang Megawati untuk wawancara eksklusif. Di sana, ia menceritakan kisah masa kecilnya di Gresik, bagaimana ia jatuh cinta pada bola voli sejak sekolah dasar, hingga perjuangannya menembus level nasional. Suaranya bergetar saat mengingat latihan-latihan keras di tengah keterbatasan fasilitas. Wawancara itu menyentuh banyak hati. Banyak yang tidak menyangka bahwa pemain sekelas Megawati pernah bertanding di lapangan tanah, atau berlatih dengan sepatu pinjaman. Media Turki menuliskan judul, "Dari Tanah Jawa ke Jantung Eropa, Semangat Tak Pernah Padam." Artikel itu viral. Di Indonesia, penggemarnya kembali membanjiri media sosial. Banyak yang menulis, "Kami bangga padamu, Mega," atau "Jangan pernah lupa rumahmu." Bagi Megawati, pesan-pesan itu seperti bahan bakar emosional. Ia mungkin jauh dari tanah air, tapi jiwanya tetap berpijak di tempat ia tumbuh. Wawancara itu menguatkan tekadnya. Ia tidak datang ke Eropa untuk sekadar bermain. Ia datang membawa semangat, cerita, dan perjuangan ribuan perempuan muda Indonesia yang bermimpi setinggi langit. Waktu berlalu, dan Megawati mulai menunjukkan pengaruh nyata dalam tim. Ia bukan hanya penyelesai serangan, tapi juga motivator. Ketika latihan melelahkan, ia memompa semangat dengan suara lantang. Ketika rekan muda ragu, ia menjadi pelindung dan mentor tanpa perlu diminta. Pelatih Meltem mulai mempercayainya sebagai penyeimbang tim. Dalam satu sesi evaluasi, ia diminta memberi masukan untuk strategi dan komposisi formasi. Meski bukan kapten resmi, aura kepemimpinannya mulai diakui. Keberaniannya berbicara, meski terbata-bata dalam bahasa Turki, justru menginspirasi yang lain. Beberapa pemain muda mengaku kagum padanya. Dia tidak banyak bicara, tapi apa yang dia lakukan, itulah yang membuat kami belajar, kata Nurcan, setter lokal. Megawati menjadi simbol kerja keras, bukan bintang yang hanya datang dan pergi. Ia hadir sebagai bagian dari sistem. Dalam diam, Megawati tersenyum. Ia tidak mengejar popularitas, tapi ketulusan. Dan ketika pengaruh datang karena ketulusan itu, rasanya lebih berarti daripada sorakan penonton. Hidup Megawati kini terbagi antara rumah dan lapangan. Di pagi hari, ia berlatih dengan intensitas tinggi. Di sore hari, ia memasak, membersihkan rumah, dan bercanda dengan Bayu. Kehidupan sebagai istri dan atlet membuatnya lebih disiplin, sekaligus lebih bersyukur. Bayu menjadi pilar yang tak tergantikan. Ia tak hanya mendampingi, tapi juga menjaga kestabilan emosi Megawati. Mereka punya jadwal harian, termasuk waktu ngobrol tanpa gadget dan malam rutin nonton film Indonesia untuk mengobati rindu. Hubungan mereka jadi fondasi kuat dalam keseharian yang padat. Megawati sering membagikan cuplikan hidupnya di media sosial. Ia ingin menunjukkan bahwa perempuan bisa bahagia dalam peran ganda, berkarier, tapi juga punya rumah yang hangat. Banyak pengikutnya, terutama perempuan muda, merasa terinspirasi dari cara ia menyeimbangkan segalanya.
Ia tidak ingin jadi sempurna. Ia hanya ingin jujur dalam menjalani perannya. Dan di antara semua pencapaiannya, rumah kecil di Turki itu mungkin adalah kemenangan paling manis dalam hidupnya. Pesan dan dukungan dari penggemar terus berdatangan, baik dari Indonesia maupun Turki. Anak-anak sekolah di Jember mengadakan nobar latihan Megawati di YouTube, sementara klub voli lokal menjadikan dirinya sebagai ikon panutan. Ia menerima video anak-anak yang menyebut namanya sambil memegang bola voli dengan semangat. Di Turki, namanya mulai dikenal lebih luas. Wartawan mulai menyebutnya sebagai sang petarung dari Asia Tenggara. Sementara sponsor lokal mulai meliriknya sebagai wajah baru kampanye olahraga perempuan. Megawati perlahan menjadi simbol lintas negara. Bahkan ibu-ibu di lingkungan tempat tinggalnya di Manisa mulai menyapanya saat belanja di pasar. Mereka memanggilnya Megahan dengan senyum hangat. Ia bukan lagi orang asing. Ia sudah menjadi bagian dari komunitas. Semua itu membuatnya terharu. Dari Jember ke Gresik, lalu ke Istanbul dan Manisa, ia membawa semangat perempuan Indonesia yang tidak menyerah. Ia ingin terus menyala, agar setiap anak perempuan tahu, mimpi bisa menjangkau langit, selama hati tetap membumi. Liga Turki akan segera dimulai, dan klub mulai mempersiapkan laga-laga uji coba. Suasana latihan lebih tegang. Tekanan meningkat. Semua pemain ingin menunjukkan hasil kerja keras mereka. Bagi Megawati, ini bukan soal membuktikan diri pada orang lain, tapi pada dirinya sendiri. Di laga uji coba pertama, ia tampil cukup impresif, meski belum maksimal. Pelatih mengoreksi beberapa hal teknis, dan ia menerimanya dengan kepala tegak. Ia menghabiskan waktu tambahan latihan servis dan blok, bahkan mempelajari ulang rekaman lawan dengan Bayu di rumah. Meski lelah, ia tetap menjaga sikap. Ia tahu para junior mengamati. Bahkan ketika kesal dengan kesalahan sendiri, ia menahan diri dan tetap tersenyum. Itu yang membuatnya beda. Ia bukan hanya pemain, tapi juga teladan. Hari-hari menjelang liga penuh ketegangan, tapi juga harapan. Semua mata mulai mengarah padanya. Tapi ia sudah siap. Karena bagi Megawati, tekanan bukan musuh, melainkan teman lama yang sudah akrab sejak ia masih bermain di Tanah Merah Gresik. Satu malam sebelum laga resmi dimulai, Megawati duduk sendirian di bangku tribun kosong. Lampu stadion redup, angin musim gugur bertiup perlahan. Ia memejamkan mata, membayangkan sorakan, beban, dan mimpi yang akan ia bawa ke tengah lapangan esok hari. Ia mengingat semua, rumahnya di Jember, suara ibu yang menyemangatinya, teman-teman lamanya di Gresik, dan janji yang pernah ia buat untuk terus berjuang membawa nama Indonesia. Dalam diam, air matanya jatuh pelan. Bukan karena takut, tapi karena rasa syukur yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Bayu datang dan duduk di sampingnya. Mereka tidak berbicara lama. Cukup satu genggaman tangan dan tatapan yang mengatakan, kamu tidak sendiri. Dan itu cukup. Lebih dari cukup. Esok hari, Megawati akan melangkah ke lapangan sebagai atlet Manisa, sebagai istri, dan sebagai anak bangsa. Ia tidak hanya membawa bola, tetapi juga harapan. Ia siap, bukan hanya untuk menang, tapi untuk menginspirasi. Dengan senyum, ia berbisik pada dirinya sendiri.